Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh Saudara-saudara Bani Kiai Haji Usman yang saya muliakan, terima kasih atas waktu yang diberikan. Ini langsung saja saya bacakan rekapitulasi untuk pembangunan makam Mbah Kiai Haji Usman. Yang pertama, uang masuk itu yang pertama dari DIHIN itu 50.000. Dan saya 150.000. Sebenarnya saya lebih, tapi yang tidak saya tampilkan di perincian, itu saya nyuruh satu tukang untuk membantu proses pembangunan dari awal sampai akhir. Jadi yang dibayari oleh kas itu satu tukang sama 2 kuli, tapi ada satu tukang saya, itu yang saya bayari pribadi. Kemarin 7 hari saya membayarnya 700.000, kemudian konsumsi itu ya habis 600.000. Jadi totalnya 1.300.000. Ini tidak saya sampaikan di grup, hanya di pertemuan sore hari ini. Maksud saya karena nggih, biar lebih cepat gitu angan-angan saya. Saya. Kemudian dari Pak Kusnan, Pak Kaji Kusnan atau Bu Rifa ini 100.000, kemudian Bandar Yuni 200.000, Bunda Nurani 100.000, Ibu Lulu itu 150.000, Ahmad Muzaki itu 150.000, Mas Yen 100.000. Mas Yen ini putranya Pak Dimualim. Rumahnya pojok paling barat, dekatnya makam yang foto itu. Kemudian dari keluarga Ibu ini dari Jombang ini 5.000, kemudian Pak Wilson 300.000, kemudian Bapak Muklas 400.000, Bumi Dewan 500.000, kemudian Bu Wahyu Ningtyas 100.000, terus nah ini Mbak Iin Kaltim Bontang itu 200.000, kemudian Pak Agung Tiron, Pak Jidris itu 500.000. Sehingga dana yang terkumpul itu ada 3.400.000. 3.400.000, kemudian dana yang disalurkan itu kemarin juga transfer tanggal 5 Agustus itu 1.900.000. Kemudian tanggal 9 Agustus itu 500.000. Kemudian yang 500.000 itu maksudnya yang dari Pak Agung. Pak Agung karena tunai tidak ditransfer langsung ke saya, itu 500.000. Kemudian transfer lagi untuk pintu itu 850.000. Sehingga dana yang untuk pintu ini saya tunjukkan pintunya. Sebelah barat yang ini. Oh, pintu timur ya, utara. Pintu yang dekat jalan nggih. Yang dekat jalan, kemudian ada yang sebelah utara. Utara ya, sebelah utara. Saya tunjukkan. Ini sebelah utara. Kita lihat ya. Nggih, sip niku. Sebelah utara itu.
sebelah utara. Kemudian untuk pengecatan dan kemudian untuk plester ini, plasternya alhamdulillah makamnya sudah diplaster. Kemudian plafon juga sudah diplafon yang atas. Bisa terlihat ya. Nggih. Jadi pintu, kemudian plafon sama cat. Ada 3. Jadi dana yang tersisa itu per tanggal 5 bulan Agustus itu ada 150.000. Ini ada dibawa oleh Pak Fuad sebagai bendaharanya. Itu yang bisa saya laporkan. Alhamdulillah. Ya, masih ada sisa dana sedikit, ya alhamdulillah. Saya mewakili dari segenap panitia pembangunan makam, renovasi makam, untuk mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar Bani Kiai Haji Usman. Mudah-mudahan amal ibadah kita benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salah, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang ditanyakan, monggo. Nggih, matur nuwun Mas Nanang. Nah, ini laporannya. Insya Allah clear itu, kita ikuti semuanya. Tapi barangkali Mbak In sama Mbak Rosita ada yang ditanyakan? Alhamdulillah. Alhamdulillah, nggih. Nggih. Ya, demikian untuk laporan ya. Alhamdulillah ini masih bin masuk ini. Alhamdulillah, masih bin. Alhamdulillah. Ini masuk. Oke, masuk Pak. Oke. Ngapunten nembe gabung. Tadi acara sudah laporan Mas Ihin. Oh, Baru nggih. acara kedua, ya ketiga sudah selesai pembukaan, terus kedua tidak ada, ketiga ini laporan keuangan. Ada sisa 150 di bendahara. Acara selanjutnya adalah acara ini usul dan saran, ya, usul dan saran. Ini monggo kalau ada usul saran. Kalau usul saya untuk dari saya dulu ya, ini baru nanti bisa dibahas lanjut. Karena kemarin Mas Bifari ini pernah cerita di pertemuan yang lalu bahwa Haji Usman ini ada punya bapak yang ada di pojok, ya. Jadi Di pelosok. Kita ya. Di pelosok. Oh, di pelosok. Itu masuknya Ya, pelosok, di Pak. pelosok. Nggih. Mbah Usman ini punya bapak yang ada di pelosok. Dan kita belum tahu semuanya. Barangkali nanti juga kita hormati sebagai seorang orang masih tua, bagaimana kita bisa menghormati ini. Untuk ini tolong ini sebentar, ini kan kita live tapi nanti kita ini direkod Mas Habibie. Tolong diceritakan sekali lagi supaya grup itu tahu gitu loh ya. Nanti gimana dan seterusnya kan bisa ditaruh. Monggo Mas Arifin yang punya sumber ya. Dari mana, yang mana, terus seperti apa dan seterusnya. Monggo. Sekarang waktunya Mas Habibie untuk menceritakan
Pak Usman seperti apa? Monggo. Oke. Baik, saya akan menceritakan sedikit yang saya ingat karena ini juga ingat-ingat lupa ingat begitu. Ada sejumlah informasi yang masuk. Begini, kalau di Ploso itu awalnya ketika waktu itu ibu saya itu pengen menelusuri leluhur begitu, terus kemudian tanya ke Pak Detayeb. Pak Detayeb itu putranya Mbah Jitohir, yang dalamnya baratnya tempatnya Mas Nanang. Tempat sebaratnya Mas Nanang kan tempatnya Mbah Jitohir yang sekarang didiami Pak Dinaim, terus baratnya lagi itu Pak Detayeb, kakaknya Pak Dinaim, begitu nggih Mas Nanang? Laras. Nggih. Nah itu suatu saat ya kita kemudian berinisiatif untuk bertanya kepada Pak Detayeb sekaligus mengajak ziarah bareng ke Sarean Ploso itu. Nah di sana ada 2 sarean. Yang pertama orang tuanya Mbah Ji Usman Kakung, yang satunya orang tuanya Mbah Ji Usman Putri. Jadi 2 jalur ada semua, dari Mbah Ji Usman Kakung ada, Mbah Ji Usman Putri ada. Yang satu namanya Mbah Porso, yang satu namanya Mbah Sodrono. Begitu. Porso itu yang dari Ibu Usman atau yang? Itu yang saya lupa. Yang Mas Anang mungkin yang masih ingat. Mas Anang yang Mbah Porso itu yang dari Mbah Ji Usman Kakung apa yang Mbah Ji Usman Putri? Saya lupa. Monggo lanjut, mungkin ditangkletin ya. Grup barangkali ada yang nyimak ini ya. Terus. Jadi di Ploso itu juga ada jadi saudara-saudaranya dari Mbah Ji Usman begitu, sehingga kayak Mbah Ji Tohir, Mbah Ji Hasim begitu, atau Mbah Ji Umar itu punya misanan atau sepupu begitu. Jadi adik atau kakaknya Mbah Ji Usman itu juga ada di Ploso begitu. Jadi punjer yang di atas Mbah Ji Usman ada di Ploso tempatnya, di sarean umum. Sampai sekarang belum pernah sambung ya ini ya. Saya sendiri belum bertemu kalau di Ploso. Kalau saya pribadi pernah diajak nyambung begitu sama ibu, kayak Mak Deketang, Mas Nanang, Mak Deketang paham nggih? Nggih, Ploso. Nggih, Ploso itu Mas istilahnya masih mindoannya ibu apa ya? Atau ibu apa bagaimana, pokoknya jalur-jalur itu masih ada. Beliau itu putranya dari misananya Mbah kita, atau cucu dari adik atau kakaknya Mbah Ji Usman begitu. Beliau juga cerita waktu pertama kali sarean Mbah Porso atau Mbah Sodrono itu diberi kijing. Nah, kijing itu beliau ingat itu diangkut dokar waktu itu. Saya tidak tahu bagaimana proses detailnya, tapi apakah Mbah Ji Umar diutus siapa begitu atau bagaimana, pokoknya mungkin bagian dari panitia pengizingan itu tadi. Saya masih ingat ada pengizingan di dokar, ada Mbah Ji Umar di peristiwa itu begitu kata Mak Deketang. Ini salah satu yang pernah diceritakan Mak Deketang kepada kita. Jadi dulu sempat saya share di grup sih, foto di sarean Ploso itu ada 2 makam yang cukup besar dan agak bersebelahan, tapi kira-kira ya tergang 2-3 makam begitu, 2-3 kijing gitu, tapi 2 itu cukup besar begitu, terlihat cukup tua begitu, tapi besar, dan bagian kepala kijingnya itu kayak yang kalau nggak salah sudah hilang, nggak tahu karena tertimpa pohon atau bagaimana, yang jelas sudah hilang. Seingat saya itu. Dan waktu itu
kita tahlil bareng. Ada Ya, tayin. nanti kita investigasi ke sana Pak, rencana Nggih. dengan Pak Nanang. Yang jelas Nggih. ini bahwa dari sumber ini Pak Zulman itu ada di atasnya kita ketemu, dan itu adalah sumber atas, paling atas lah ya. Kalau sementara ini data nanti kalau ketemu lagi kayak ini, insya Allah begitu. Dan nanti ada selain yang sudah mati, kita sudah meninggal, ada ini kita akan menghormati juga yang masih hidup sekarang ya. Kemarin kan mendata ya, mendata di generasi kedua dari Pak Haji Usman ya, akan kita online kan ketemu begitu ya. Nanti yang akan datang siapa dulu Mas Nanang dari itu kita online kan? Dari cucunya Bang Usman. Pak Ikin, mungkin kita lebih dekat dengan Pak Ikin. Atau Pak Taib di sana. Iya. Monggo ya. Siapa yang paling dekat, nggak apa-apa, siapapun. Iya. Monggo. Ya, saya oke saja sih sebenarnya. Cuman ini posisi lebih sering di Tulungagung hari-hari Oh ini. ya, kan ini banyak ini, Atau bukan mungkin satu ini. Misalnya jalur dari Pak Haji Anwar, itu kan Mbak Rosidia ini bisa. Cucu yang ada Mbak Munjina, Mbak Nur kan gitu. Barangkali ini bisa sambungkan toh, online kan. Yang Kemudian, yang bapak kula tapi pun ceritane yang bapak kula saja nih, tapi pun almarhum mboten gedi tangkati. Enggak, artinya nanti ada setelah ini ada acara Mbak Rosida ini kita akan menyambungkan juga. Yang pertama tadi kan sudah yang sudah meninggal, sudah lah, kita ini akan nyambungkan juga ke makam dan sebagainya. Bagaimana nanti kita menghormati, akan kita tapi juga orang yang masih hidup gitu loh. Lah yang masih hidup itu anak-anak nggak ada, cucu generasi kedua. Generasi kedua sudah didata. Nanti ya kalau bisa semua, kalau nggak bisa ya seadanya. Misalnya dari Pak Haji Anwar, Pak Rosida, yang dari Bu Salma, Bu ini Mbak Mas Nanang, sekitar situ. Pokoknya generasi kedua, nggak tahu 2-3 orang nggak masalah. Yang penting kan ada gitu. Walaupun nggak sekaligus jadi kan nggak juga bisa langsung semua insya Allah. Kalau bisa langsung ya bagus. Tapi paling nggak memberi kesempatan generasi kedua untuk online, kita pun ingin ketemu gitu loh. Seperti apa mereka gitu loh. Insya Allah mereka punya cerita yang ini 15 menit lagi akan berakhir ini. Ini kalau ini selesai berarti ada, saya kasih lagi masa sambungnya 15 menit selesai, sehingga ini akan saya kasih, kalau mau nyambung lagi kita kasih link lagi ya. Kalau nanti selesai, monggo Mas Nana, kita kasih sambung link kedua. Karena ini habis masa ini aja habiskan enggak apa-apa tadi. Non? Ini aja habiskan enggak apa-apa. Iya, gimana? Ini kan masih 14 menit, yang ini aja dihabiskan. Oh, monggo nggih. Ya, jadi kalau ada usulan monggo Mas Nana ini. Saya di tempat kami itu kurang keras Mas Nana. yang langsung
masnya Pak Naim sama Pak Tayyib. Nggih, nggih. Insya Allah bisa saya bukan Oh, saged. waktu jadi. Nggih, nggih, nggih. Alhamdulillah. Dia bercerita sejarahnya Mbah Yud, Mbah Ganjar, dan Nggih, seterusnya. Monggo nek enggak ini Mas Hayu Habibie didoain kita bisa lanjut yang akan datang. Monggo Mas ini kita tutup, kita tunggu mudah-mudahan kita dapat ini. Monggo. jenengan mawon sing senior. Kulo buka jenengan sing nutup. Oh. Monggo. Gimana Mas Nanang monggo. Kan, kemarin sudah saya. Oh, ya sudah. Nggih, Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika wa 'azimi sultanika wa sallallahu ala sayyidina Amin. Amin. Oke, alhamdulillah. Matur nuwun sedaya mawon ingkang saged ini sampai ketemu pada acara yang akan datang. Mudah-mudahan bisa meluarkan yang hari ini belum hadir bisa hadir lengkapnya. Oke, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Salam.